Di sebuah desa kecil yang terlupakan, di mana adat dan keyakinan masih dijunjung tinggi, ada kisah lama yang tak pernah benar-benar mati. Kisah tentang roh yang haus akan pengganti. Setiap tahun, saat hari raya kurban tiba, bayangan itu muncul mencari siapa yang layak dikurbankan. Di sisi lain, di makam tua di malam hari, Pak Umar, seorang lelaki tua berusia 70-an, sedang membersihkan nisan dengan lampu petromak menyala di sampingnya. Ia mengenakan sarung dan baju koko usang. Udara dingin menusuk. Tiba-tiba langkah kaki terdengar. Siapa di sana?" ujar Pak Umar berbisik cemas. Tidak ada jawaban, hanya suara ranting patah dan bisikan angin. Pak Umar menoleh ke arah kuburan besar dengan nisan pecah. Kuburan Mbah Joko, dukun tua yang dulu dibenci dan diterlantarkan warga. Dari balik pohon muncul sesosok bayangan hitam tanpa wajah. Tubuhnya membungkuk, tangannya panjang menjuntai ke tanah. Bayangan itu diam, memandang Pak Umar tanpa mata. Jangan, jangan lagi. Bukan tahun ini, bukan dia lagi," ujar Pak Umar gemetar. Sesaat kemudian terdengar suara sapi disembelih. Teriakan parau, darah memercik, tapi tidak ada sapi di dekat sana. "Aku datang karena kamu memanggilku," ujar bayangan hitam, berbicara dalam bisikan serak. Pak Umar jatuh tersungkur, lampu petromak padam, layar menjadi gelap, hanya terdengar suara pisau menggores batu. Dan begitulah setiap Idul Adha ada satu pertanyaan yang selalu menghantui desa itu. Apakah kita benar-benar berkurban untuk Tuhan atau untuk sesuatu yang lebih gelap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini kita akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Bayangan di Balik Kurbanku, sebuah misteri horor di hari raya Kurban. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan tidak berlama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Tanggal 9 Zulhijjah, hari menjelang Idul Adha, hari di mana umat Islam merayakan ketaatan dengan berkurban. Di desa Cirewang, udara penuh aroma rempah dan semangat berbagi. Tapi tahun ini ada sesuatu yang tidak seperti biasanya. Ada daging yang tak pernah diminta, tapi selalu datang. Di sisi lain, di pasar desa, pasar tradisional kecil dipenuhi warga yang sibuk membeli perlengkapan kurban. Anak-anak berlarian sambil membawa bendera merah putih. Suara sapi mengembik terdengar dari kandang darurat di sudut pasar. Di tengah keramaian, Pak Arif, seorang kepala keluarga mapan di desa, sedang menawar seekor sapi jantan besar kepada seorang pedagang asing bertudung hitam. Sapi itu tinggi, gemuk, bulunya mengkilap, tapi matanya kosong seperti kaca. "Sapi ini akan memberimu berkah jika kamu siap membayar harganya," ujar pedagang asing berbisik rendah. "Harga sapi ya uang, bukan omong kosong. Berapa?" tanya Pak Arif tersenyum. Pedagang itu hanya tersenyum samar, lalu pergi tanpa pamit. Pak Arif membawa pulang sapi itu. Di sisi lain, di rumah Pak Arif, Mira, anak perempuan Pak Arif yang berusia 13 tahun, melihat sapi itu dari balik pagar. Ia merasa aneh, matanya seperti bisa melihat ke dalam jiwa. "Bu, mata sapinya aneh, seperti orang yang sedang menangis. Kenapa dia menatapku terus?"
tanya Mira kepada ibunya. Jangan khawatir nak, besok dia akan disembelih dan dibagi-bagikan untuk kita semua, jawab ibu Mira menghibur. Malam itu Mira bermimpi buruk. Mira berada di padang pasir gelap. Di depannya berdiri seorang lelaki berjubah putih. Wajahnya tertutup kabut. Di tangannya sebuah pisau berdarah. Aku datang karena kamu memanggilku. Aku akan ambil gantiku, ujar lelaki misterius. Tiba-tiba pisau itu menusuk tangan Mira. Darah segar mengalir. Lalu Mira pun terbangun mendadak. Tangannya berdarah. Ia panik, bangkit dari tempat tidur dan mencuci tangan di kamar mandi. Tapi luka itu tidak ada, hanya bekas noda darah basah. Itu hanya mimpi, ujar Mira gemetar. Namun saat ia melihat ke cermin, bayangan lelaki berjubah putih muncul di belakangnya. Sejenak lalu hilang. Keesokan paginya, seluruh desa bersiap. Anak-anak membantu membersihkan halaman masjid. Para pemuda memeriksa pisau-pisau penyembelihan. Semua tampak riang dan bahagia. Hanya Pak Umar, penjaga makam yang diam termenung di pojok desa. Ini sudah mulai lagi. Aku harus ingatkan mereka sebelum terlambat, ujar Pak Umar berbisik pada diri sendiri. Daging sapi adalah simbol pengorbanan, tapi apa jadinya jika yang dikurbankan bukan sapi? Dan siapa sebenarnya yang menerima kurban itu? Pertanyaan itu mulai menggema di desa Cirewang, tepat sebelum malam yang gelap tiba. Hari Raya Idul Adha tiba, langit cerah, takbir menggema dari masjid-masjid kecil hingga pelosok desa. Tapi di desa Cirewang, sebuah kengerian mulai merasuk. Bayangan tanpa wajah yang tak pernah terlihat siang hari, tapi hadir dalam gelapnya malam, mencari siapa yang akan menjadi kurban sebenarnya. Di sisi lain, di halaman masjid, penyembelihan sapi dimulai. Anak-anak berdiri jauh di belakang, sementara para pemuda dan tokoh agama melaksanakan ritual dengan hikmat. Saat semua sapi disembelih, lancar, giliran sapi milik Pak Arif tiba. Tapi saat pisau pertama digunakan, pisau itu patah. Aneh, ini pisau baru, kok bisa patah? Tanya pemuda desa. Beberapa kali percobaan dilakukan, pisau selalu retak. Bahkan satu terlempar entah kemana ketika akan digunakan. Ada sesuatu pada sapi ini. Ini bukan sembarang hewan, ujar Kiai Yusuf, imam desa. Akhirnya setelah mencoba beberapa pisau, sapi itu berhasil disembelih. Tapi darah yang keluar bukan merah, melainkan hitam pekat seperti minyak. Di malam harinya, desa Cirewang mulai tenang. Keluarga-keluarga membagikan daging kurban. Namun di balik rumah tua di ujung desa, 3 anak kecil sedang bermain petak umpet. Jangan lari ke sana, jangan lari ke belakang masjid. Di sana ada bayangan aneh, ujar anak ke-1 berbisik. Itu cuman angin bodoh, ujar anak kedua mengejek. Tapi saat mereka sampai di balik pohon besar di belakang masjid, mereka melihat sosok tinggi menjulang, berjubah putih tanpa wajah. Matanya hanya lubang gelap. Di tangannya sebuah pisau panjang berdarah. Dia mirip gambaran setan dalam cerita nenek, ujar anak ketiga terkejut. Bayangan itu menoleh perlahan, kepalanya berputar 180 derajat seperti laba-laba. Anak-anak langsung berlari terbirit-birit. Keesokan paginya, salah satu dari 3 anak itu tidak terlihat. Ibu-ibu mulai panik, ayahnya mencari kemana-mana.
akhirnya jejak kaki ditemukan menuju hutan belakang desa. Di tengah pencarian, Pak Umar muncul. Ia membawa buku tua usang yang sudah berdebu. Ini sudah terjadi sebelumnya, tahun lalu, dan 5 tahun lalu, dan 10 tahun lalu. Dia kembali, ujar Pak Umar serius. Siapa yang kembali dan apa hubungannya dengan sapi itu? Tanya Pak Arif bingung. Roh yang haus mengganti. Mbah Joko pernah membuat perjanjian dengan roh itu agar hidup abadi, tapi gagal. Roh itu ingin balas dendam. Setiap Idul Adha, ia mencari korban sebagai pengganti untuk dikurbankan. Ujar Pak Umar menghela nafas. Berarti kita tidak hanya berkorban untuk Tuhan, tapi juga untuk sesuatu yang lain? Tanya Kiai Yusuf cemas. Pak Umar mengangguk. Di sisi lain, tim pencarian akhirnya menemukan baju robek milik anak yang hilang. Di dekatnya ada genangan darah segar, tapi tidak ada tubuh. Hanya bekas pisau besar tertancap di tanah. Tiba-tiba suara sapi disembelih terdengar lagi. Padahal semua sapi sudah dipotong kemarin. Itu suara dari dalam hutan, dari arah makam Mbah Joko, ujar warga. Idul Adha adalah hari kemenangan iman, tapi di desa Cirewang, iman sedang diuji oleh sesuatu yang lebih tua dari agama itu sendiri. Sosok tanpa wajah itu telah datang dan ia belum selesai berkurban. Kurban adalah simbol ketaatan, tapi jika kepatuhan itu dimanipulasi oleh sesuatu yang jahat, siapa sebenarnya yang disembah? Di desa Cirewang, bayangan tanpa wajah semakin ganas. Setiap malam, satu persatu penduduk menghilang. Tubuh mereka ditemukan terpotong-potong seperti kurban ritual dan dagingnya diganti dengan daging sapi yang membusuk. Tim pencari menemukan baju anak yang hilang di dekat makam Mbah Joko. Makam itu tampak rusak, nisannya retak, dan tanahnya mengendur seperti baru saja digali. Jadi ini tempat roh itu tinggal? Tanya Pak Arif bertanya pada Pak Umar. Bukan tinggal, dia menunggu. Setiap Idul Adha, dia butuh pengganti. Seseorang harus dikorbankan untuk menjaga roh itu tetap puas sampai tahun berikutnya. Ujar Pak Umar mengangguk. Tapi kita tidak boleh percaya pada tahayul, ujar Kiai Yusuf. Lalu bagaimana penjelasanmu tentang darah hitam dari sapi tadi? Atau suara sapi disembelih meski sudah tidak ada lagi hewan? Tanya Pak Umar memotong. Di rumahnya, Mira bangun mendadak tengah malam. Matanya berkaca-kaca. Ia melihat dirinya sendiri dalam mimpi berdiri di atas kuburan Mbah Joko dengan pisau besar di tangan. Aku akan ambil gantimu. Aku akan menjadi kurban yang sempurna, ujar bayangan Mira di mimpinya. Ia terbangun dengan napas tersengal, tangannya penuh darah lagi. Tapi kali ini ia merasa itu bukan hanya mimpi. Satu persatu warga desa mulai menghilang. Seorang pemuda ditemukan tergantung di pohon besar, tangannya dipotong. Seorang ibu ditemukan dengan kepala terpisah dari badan. Semua korban memiliki luka yang sama, sayatan lurus di leher, seperti ritual penyembelihan. Ini pasti pembunuhan, ini pasti manusia, ujar warga panik. Tidak, ini lebih dari manusia, ini roh yang haus akan pengganti, ujar Pak Umar berbisik. Di sisi lain, saat mencoba menyelidiki, Mira bertemu langsung dengan sosok misterius itu. Lelaki berbaju putih, wajahnya kosong, matanya lubang gelap.
Ia berdiri di halaman belakang rumahnya. Kamu, kamu yang akan menggantiku. Kamu layak karena kamu masih murni, karena kamu bisa memilih. Ujar bayangan putih berbicara dengan suara serak. Aku tidak mau membunuh siapa-siapa. Aku tidak ingin jadi setan. Ujar Mira takut. Kalau kamu tidak mengorbankan seseorang, maka semua orang akan mati, termasuk ayahmu, termasuk ibumu. Ujar bayangan putih. Bayangan itu menghilang. Mira menangis pelan. Di sisi lain, para tokoh desa berkumpul di rumah Kiai Yusuf. Mereka membahas apa yang harus dilakukan. Kita harus bunuh sapi itu atau apapun itu. Itu pasti penyebab semua ini. Ujar Pak Arif. Itu hanya wujud fisik dari roh itu. Jika kamu ingin menghancurkannya, kamu harus menghancurkan akarnya, yaitu makam Mbah Joko. Ujar Pak Umar. Tapi kita tidak bisa begitu saja menggali makam. Itu dosa besar. Ujar Kiai Yusuf. Lebih baik menggali makam sekali daripada menguburkan banyak orang besok. Timpal Pak Umar menatap tajam. Di tengah kebimbangan iman dan ketakutan, sebuah pertanyaan menggema di hati Mira. Apakah ia akan menjadi alat kematian atau justru penyelamat desa? Malam terakhir Idul Adha semakin dekat dan waktu untuk memilih pun telah tiba. Malam terakhir Idul Adha tiba. Di bawah langit yang gelap, bulan sabit menyeringai di atas desa Cirewang. Ini adalah malam pilihan antara menyerah pada kegelapan atau berdiri melawannya dengan iman yang tak goyah. Mira, anak kecil yang tidak tahu apa-apa, kini berada di tengah pusaran misteri dan kutukan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Di sisi lain, tengah malam Mira bangun dalam keadaan bingung. Ia berdiri di depan makam Mbah Joko, meski tidak ingat bagaimana ia sampai di sana. Di sekelilingnya, penduduk desa berkumpul seperti dalam trans, matanya kosong, wajah tanpa ekspresi. Dia sudah mulai mengambil jiwa, ujar Pak Umar berbisik. Bayangan putih muncul dari balik kabut, matanya lubang hitam, tangannya memegang pisau panjang berdarah. Ia berbicara langsung ke pikiran Mira. Waktunya telah tiba. Pilihlah, korbankan salah satu dari mereka, atau jadilah korban itu sendiri. Ujar bayangan putih. Aku tidak mau membunuh siapa-siapa. Aku hanya ingin semua ini berakhir. Ujar Mira menangis. Korban harus ada, darah harus mengalir. Hukum alam tidak bisa dibantah. Ujar bayangan putih. Ia menyerahkan pisau itu ke tangan Mira. Pisau itu terasa dingin dan berat. Di depannya Pak Arif, ayahnya, berdiri dalam kondisi tertidur. Ayahmu layak. Dia membawamu ke sini. Dia yang membangkitkan roh ini. Bunuh dia dan semuanya akan berakhir. Ujar bayangan putih. Mira gemetar, tangannya menggenggam pisau, tapi ia tidak mengarahkan ke ayahnya. Ia menjatuhkan diri berlutut dan mulai membaca doa-doa dari Al-Quran. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Ujar Mira membaca surat Al-Baqarah. Angin bertiup kencang, kabut pecah, bayangan putih menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai terbakar dalam api biru. Tidak, kamu tidak boleh melawanku. Aku adalah kutukan yang abadi. Ujar bayangan putih teriak kesakitan.
La yusinu anna Allah samiyun basir. Ujar Mira terus berdoa. Api membakar makam Mbah Joko. Tanah retak-retak, kuburan itu runtuh, mengubur segala kejahatan bersamanya. Perlahan warga desa tersadar dari trans. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Langit cerah kembali, burung-burung berkicau, udara hangat pagi menyelimuti desa. Mira, apa yang terjadi? Tanya Pak Arif terbangun. Aku tidak tahu, tapi aku rasa kita bebas sekarang. Ujar Mira masih menangis. Pak Umar mendekat, melihat kuburan Mbah Joko yang hancur. Ia tersenyum pelan. Terima kasih nak, kamu telah menyelamatkan kami semua, ujar Pak Umar. Esok harinya, Mira menemukan sebuah kotak kayu tua di halaman rumahnya. Tidak ada yang membawanya. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya hanya ada secari kertas kuning kusam dengan tulisan tangan yang tampak basah seperti darah. Sebuah surat bertuliskan, terima kasih wahai kurban yang tidak terambil, tapi aku akan kembali di Idul Adha berikutnya. Dan sebelum kita akhiri, kita akan masuk ke epilog. Epilog tahun depan. Suasana desa Cirewang. 1 tahun kemudian, hari menjelang Idul Adha, langit senja berwarna jingga tua seperti darah yang mengering. Udara terasa tenang, tapi ada sesuatu yang tidak terlihat mulai merasuk lagi. Mira duduk di teras rumahnya. Ia memandang jauh ke arah hutan belakang desa. Tangannya gemetar saat menyentuh kalung kecil pemberian Pak Umar. Sebuah manik-manik hitam sebagai penangkal roh jahat. Aku pikir kita sudah aman, tapi aku bisa merasakan dia lagi. Dia belum pergi, ujar Mira berbisik pada diri sendiri. Ia mencoba menutup mata sejenak. Bayangan malam itu, ritual aneh, suara sapi disembelih, semua kembali dalam ingatannya. Di pasar desa, warga sibuk memilih sapi dan kambing untuk kurban. Di antara para pedagang, muncul seorang lelaki asing dengan jubah hitam dan topi usang. Sapinya besar, gemuk, matanya kosong. Kamu dari mana, Pak? Kami belum pernah lihat kamu di sini, tanya pemuda desa. Saya hanya datang setahun sekali ketika waktu itu tiba, jawab pedagang asing tersenyum samar. Dari balik pepohonan hutan, sosok tanpa wajah muncul lagi. Tubuhnya membungkuk, tangannya panjang menggenggam pisau berdarah, matanya lubang gelap. Bayangan itu menoleh ke arah desa, seolah sedang memilih siapa yang akan menjadi penggantinya tahun ini. Tiap tahun Idul Adha datang dan bersamanya ia juga kembali. Bayangan tanpa wajah yang haus akan pengganti. Apakah tahun ini akan ada yang selamat lagi? Atau akankah kutukan itu menemukan korban barunya? Dan cerita pun berakhir. Mungkin kita akan lanjutkan di musim kedua di tahun depan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dan mendengarkan cerita ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang terlewat atau yang kurang jelas didengar. Seperti biasa, kami mohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan tak berlama-lama, dan sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.